Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matinya manusia itu bermacam-macam. Jadi manusia meninggal, pertama ada kelompok para ulama. Ketika ulama meninggal, orang yang ahli ngerti dalam bidang agama wafat, para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para mu'alim, ketika dia wafat, dia meninggal, maka matinya ulama adalah kehancuran alam semesta. Sebagaimana Rasulullah mengatakan mautul alim, mautul alam. Matinya orang yang berilmu, matinya alam semesta. Yang kedua, matinya orang-orang kaya. Orang kaya yang mati, orang kaya yang meninggal adalah penyesalan. Kenapa? Orang kaya dikatakan penyesalan, si orang kaya tadi ketika mati, selama hidupnya lupa akan hak Allah yang harus disembah. Lupa kewajibannya, dia harus mengenal Allah. Dia lupa harus melaksanakan sholat 5 waktu. Dia lupa, dia tidak mengerjakan puasa Ramadan. Dia disibukkan sehari-harinya dengan mengurus harta dan mengurus keluarganya. Maka ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan jangan pula anak-anakmu membuat kamu sibuk, membuat kamu lalai dan lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disibukkan mengurus harta, disibukkan mengurus anak, sampai dia lupa harus menyembah Allah, melaksanakan kewajibannya, melakukan perintah-perintah Allah. Inilah disebut orang kaya yang mati, penyesalan. Yang ketiga, orang miskin yang mati. Orang miskin mati adalah istirahat. Tapi orang miskin yang matinya istirahat, orang miskin yang semasa hidupnya adalah ibadah, melakukan ibadah, taat kepada Allah. Terus bagaimana kalau orang miskin yang semasa hidupnya miskin tapi tidak pernah ibadah? Bukan istirahat, malah keblangsak di akhirat. Di dunia sudah miskin, rumah rombeng, kendaraan gak punya, ada juga sepeda butut. Punya bini udah jelek, cerewet. Punya duit, ya jarang-jarang, hancur. Kemudian gak ibadah, dunianya sengsara, akhiratnya sengsara. Dunianya merana, akhirat keblangsak. Kalau kayak tadi orang kaya tuh masih mendingan dikit, ya. Susah di akhirat karena gak ibadah, mendingan dikit di dunia kaya. Tapi ini udah di dunia miskin, dunia susah, gak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 2 kali sengsara. Walaupun yang kaya tadi gak bagus juga, ya, di dunia senang tapi nggak ibadah, akhirat dia merana. Yang keempat, matinya orang-orang kafir. Matinya orang-orang kafir adalah kesengsaraan. Kenapa kesengsaraan? Di dunia mungkin dia senang, dunia mungkin dia kaya raya, dunia banyak duit, tapi akhirat kebahagiaan yang abadi dia tidak dapatkan. Siksaan setiap hari bertubi-tubi datang, baik di alam kubur maupun di alam akhirat nanti setelah terjadi kiamat. Yang kelima, matinya orang-orang durhaka, matinya orang-orang yang durjana, matinya orang-orang yang suka menyakiti orang lain. Adalah mustaroh minhu, diistirahatkan orang lain darinya. Jadi orang mukmin, orang Islam yang miskin beribadah kepada Allah, istirahat matinya. Istirahat dari mencari nafkah, kepenatan dan sebagainya. Tapi orang yang durhaka, yang durjana, suka menyakiti orang lain yang diistirahatkan dari dirinya.
Dia mati, orang lain istirahat. Istirahat apa? Alhamdulillah, sekarang sudah nyaman, sudah capek, karena orang yang durhaka itu mati. Tidak ada lagi gangguan buat kita. Nggak lagi begal, nggak lagi merampok, nggak lagi ngerampas kita, nggak lagi menzolimi kita. Orang lain yang diistirahatkan. Kenapa? Karena dia mati. Tapi orang yang suka berbuat jahat ini tadi, di akhirat, dia siap-siap menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian matinya manusia, bagian meninggalnya manusia. Pertama, ada matinya orang alim. Yang kedua, matinya orang kaya yang lupa diri harus menyembah Allah, penyesalan. Yang ketiga, matinya orang miskin, dia istirahat, kalau miskinnya ibadah. Yang keempat, matinya orang-orang kafir, kesengsaraan yang selama-lamanya. Yang kelima, matinya orang-orang yang durjana dan durhaka tapi dia muslim. Ini orang lain yang diistirahatkan dari orang ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.